twin paradox atau paradoks anak kembar bahasa Indonesianya. Nah, ini mungkin sering kalian dengar kalau misalnya lagi bahas teori relativitas khusus. Nah, cuman yang namanya paradoks itu kan biasanya belibet ya. Kayak kalau misalnya kejadiannya kayak gini, itu akan bertentangan dengan hal itu. Tapi kalau kejadiannya kayak gitu, dia akan bertentangan dengan hal ini. Nah, buat di twin paradox ini, itu sebenarnya paradoksnya sebelah mana sih? Oke, seperti biasa kita akan coba bahas dari hal yang fundamentalnya dulu, yaitu teori relativitas khusus, gitu, terutama untuk dilatasi waktunya. Nah, jadi dilatasi waktu itu merupakan salah satu konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana saat ada suatu pengamat yang bergerak dengan sangat cepat, dia akan mengalami waktu yang lebih lambat daripada pengamat yang diam. Nah, semakin cepat pergerakannya, maka waktu yang dialaminya pun akan semakin lambat jika dibandingkan dengan pengamat yang diam. Nah, cuman penjelasan ini menimbulkan beberapa miskonsepsi gitu bagi orang-orang yang mungkin memang kurang mendalami tentang teori relativitas khusus. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya mau bahas dulu tentang reference frame atau kerangka acuan gitu. Atau ya lebih sederhananya seringkali kita sebut sebagai pengamat gitu ya. Nah, jadi kerangka acuan atau reference frame ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kerangka acuan inersia dan yang kedua adalah kerangka acuan yang non inersia. Nah, perbedaannya itu ada di percepatannya. Kalau yang inersia, dia nggak memiliki percepatan. Jadi kecepatannya konstan, atau ya kecepatannya sama gitu setiap waktu. Gitu. Nah, kalau yang non-inersia, itu memiliki percepatan. Jadi kecepatannya nggak konstan dan ya kecepatannya dia berubah setiap waktunya. Gitu. Nah, di video ini kita akan fokusin dulu ke kerangka acuan yang inersia. Nah, kerangka acuan inersia itu memiliki tempat yang spesial di teori relativitas khusus. Karena kerangka acuan inersia itu dapat menganggap dirinya diam. Walaupun kalau kata orang lain, kata pengamat lain, kata kerangka acuan lain, itu dia bergerak, tapi dia bisa menganggap dirinya diam. Gitu. Misal, si A dan si B ini lagi berada di ruang hampa bersama dengan bola-bola kecil. Anggaplah si A ini diam dan si B bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan. Dan bola-bolanya tadi itu ikut diam bersama dengan si A. Nah, kalau kita ambil kerangka acuan si A, kita akan melihat si A dan bola-bolanya diam, sedangkan si B bergerak ke kanan. Tapi, kita juga bisa ambil kerangka acuan si B, yang berarti kita menganggap bahwa si B ini tuh diam. Dan di sini, kita akan melihat si A dan bola-bolanya bergerak ke kiri, sedangkan si B-nya itu sendiri diam. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan sederhana bahwasanya pergerakan itu merupakan suatu hal yang relatif terhadap kerangka acuan. Dan ya kita bisa mengambil kerangka acuan manapun. Dan hukum fisika itu akan tetap sama selama kerangka acuan yang kita ambil itu merupakan kerangka acuan yang inersia. Sekarang kita coba masuk ke paradoksnya, the twin paradox atau paradoks anak kembar. Kasusnya seringkali digambarin kayak gini. Ada dua anak kembar. Anggaplah kita panggil si Adit dan si Andi. Keduanya berumur sama-sama 20 tahun. Nah, si Adit, dia diam di bumi. Sedangkan si Andi, dia pergi keluar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi dan konstan gitu ya. Mendekati kecepatan cahaya. Nah, setelah 50 tahun lamanya di bumi, si Andi pulang. Dan betapa terkejutnya si Adit, yang sudah berumur 70 tahun saat itu, melihat si Andi yang jauh lebih muda daripada dia. Anggaplah umur si Andi ini 40 tahun gitu. Nah, cerita itu merupakan konsekuensi dari teori relativitas khusus, yaitu ya dilatasi waktu tadi gitu. Karena si Andi bergerak dengan sangat cepat dan si Adit itu diam gitu kan. Jadi si Andi ini mengalami waktu yang lebih lambat daripada si Adit yang diam di bumi. Jadi ya pada akhirnya 50 tahun yang dialami oleh si Adit itu hanya dirasakan selama 20 tahun oleh si Andi. Dilihat dari cerita tadi, ya emang di luar akal sehat. Cuman kan cerita itu nggak begitu belibet dan ya udah ada solusinya, yaitu dilatasi waktu gitu. Nah, terus paradoks dari twin paradoks ini tuh sebelah mana sih? Nah, paradoksnya itu muncul saat kita mengambil si Andi sebagai kerangka acuan kita. Dengan melakukan hal itu, kita akan melihat si Andi sebagai orang yang diam. Sedangkan si Adit itu merupakan orang yang bergerak terhadap si Andi.
Nah, kalau begitu berarti si Adit akan memiliki waktu yang lebih lambat daripada si Andi. Karena ya di sini si Adit yang bergerak dan si Andi yang diam. Dan dengan begitu berarti harusnya si Adit yang lebih muda daripada si Andi. Nah, kan dua kasus tadi itu bertentangan satu sama lain. Dan secara fisika ya kita sah-sah aja untuk mengganti kerangka acuan. Terus yang benernya yang mana? Nah, yang jadi poin kuncinya adalah ada suatu saat di mana si Andi itu tidak menjadi kerangka acuan inersia. Walaupun memang dia memiliki kecepatan konstan selama perjalanannya, tapi dia harus berbalik arah untuk kembali ke bumi. Nah, proses berbalik arah ini akan melibatkan adanya percepatan yang dialami oleh si Andi, sehingga si Andi tidak bisa lagi dianggap sebagai kerangka acuan inersia. Nah, jadi ya dengan begitu, selama perjalanan tersebut berlangsung, kita tidak bisa mengambil si Andi sebagai kerangka acuan, karena ya dia bukan merupakan kerangka acuan inersia. Dan akhirnya kerangka acuan yang bisa kita ambil itu hanya kerangka acuan si Adit, dimana ya si Andi itu jauh lebih muda daripada si Adit saat dia pulang ke bumi. Ya, kasarnya paradoks ini bisa diselesaikan dengan memaksa kita untuk tidak mengambil kerangka acuan lain. Karena memang kerangka acuan si Andi tadi itu bukan merupakan kerangka acuan inersia. Ya, sebenarnya masih ada satu penjelasan lagi yang mungkin dapat menjelaskan hal ini secara lebih dalam. Tapi itu akan melibatkan yang namanya space-time diagram atau diagram ruang waktu. Dan ya penjelasannya nanti akan jadi lebih rumit gitu. Dan ya mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.